dan bersiap-siap nanti untuk membukanya ya dengan berdoa, kemudian setelah tanya jawab nanti jangan lupa untuk mengakhiri dengan berdoa juga ya. Demikian, dipersilakan kepada kelompok 7 untuk memulai presentasinya. Baik, teman-teman, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai aspek ekologi Repong Damar, di mana materi ini kami review dari buku Repong Damar tahun 2015 yang ditulis oleh Bapak Sugeng Haryanto, Mbak Baina Sari Dewi, dan Kak Rusita. Sebelum kita memulai presentasi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk dosen pengampu pada mata kuliah Repong Damar, ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sugeng Haryanto MS, kemudian ada Mbak Baina Sari Dewi, S.Hud MPPHD, kemudian ada Dr. Andes, Afif Bintoro MP, dan yang terakhir ada Bapak Dr. Hendra Prasetya, S.Hud MSc. Next. Sebelum lanjut untuk mempresentasikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami dari kelompok 7, yang beranggotakan 6 orang. Di antaranya ada Alifa Sekarkinasih, yang kedua ada Vio Deka Ananda, yang ketiga ada Poppy Sri Handayani, yang keempat ada Mezia Ulfa, yang kelima ada Nadila Metaria, dan saya sendiri Lady Hoirunisa. Next. Adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai pendahuluan, kemudian jenis-jenis tumbuhan yang berada di wilayah Krui, lalu ancaman terhadap kelestarian repong, konservasi Repong Damar, dan yang terakhir ada dokumentasinya. Next. Baik, untuk materi pertama, pendahuluan akan dibahas oleh rekan saya, Alifa Sekarkinasih. Kepada Alifa, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nah, produksi hutan itu sangat bergantung dari bentuk fisiografi, sifat-sifat tempat tumbuh, dan tindakan silvikulturnya. Pengaruh ketiga faktor itu akan berdampak pada dimensi tegakan. Dimensi tegakan sendiri merupakan penduga yang sangat akurat dan tepat bagi produksi hasil hutan kayu. Kalau untuk pendugaan hasil hutanan kayu, terutama getah, itu dia perlu dikaji lebih lanjut apakah ada korelasi yang nyata antara dimensi tegakan dengan produksi hasil hutan pada suatu spesies, dan seberapa besar korelasi tersebut. Next. Hutan Krui sendiri merupakan salah satu hutan yang memiliki keanekaragaman jenis yang sangat tinggi. Nah, kawasan itu mengungkapkan keanekaragaman jenis tumbuhan guna menambah ketersediaan data dan informasi tentang kekayaan keanekaragaman jenis tumbuhan. Di kawasan tersebut juga banyak ditemukan bahan obat yang digunakan bagi masyarakat sekitar maupun pendatang. Next. Nah, yang paling terkenal itu adalah maluang atau nama lain dari Sorea javanica atau yang kita kenal dengan tumbuhan damar, itu tumbuh sebagai penghasil getah damar yang sangat populer di daerah Krui, termasuk dalam daftar salah satu jenis dari 200 jenis tumbuhan yang sudah dikategorikan langka di Indonesia. Oleh karena ini, repong damar ini merupakan salah satu yang berada di daerah hutan produksi konversi Krui, Lampung Barat. Merupakan salah satu wujud nyata bagi masyarakat Krui dan sekitarnya dalam melestarikan jenis tumbuhan tersebut karena langka tersebut ya. Next. Bisa dilihat di situ ada peta lokasi sebaran damar di Sumatera dan Jawa. Dikatakan bahwa terdapat 145 jenis dari 54 suku yang terdiri dari 63 jenis tumbuhan obat, 32 jenis bahan pangan, 32 jenis bahan bangunan, 3 jenis bahan anyaman, dan 5 jenis pemanfaatan lainnya. Next.
ada nih 3 jenis yang termasuk ke dalam tumbuhan obat langka, yaitu kelawi atau Alsconia scolaris, ara jelateh atau Ficus ditoidea, dan pasak bumi, Euchroma longifolia. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Alifa. Bisa di next. Kemudian di sini ada kajian-kajian penelitian tepung damar yang terdiri dari 6 kajian. Yang pertama berupa aspek ekologis dan botanis, kemudian yang kedua ada aspek sosial ekonomi, kemudian ada aspek pengembangan institusi, yang keempat ada aspek tata niaga resin dan damar, yang kelima ada konsepsi penduduk mengenai ruang dan juga pemanfaatan sumber daya, dan yang keenam ada struktur keluarga dan rumah tangga petani damar. Next. Di sini saya akan membacakan apa saja jenis-jenis tumbuhan di wilayah Krui yang dikoleksi. Di antaranya ada ganda rusa, ada spangku, puding alom, temak daging, binjai, kerbang, pelem, kemang, jotang, handayung, intek, gedang atau biasa kita sebut kates, kemudian capa. Next. Lalu ada kule atau sarung, ada kembang telur, paku hayok, burung peria, mentimun, waluh, marbung, surok, marah. Next. Lalu ada kayu salai, buni, lisuh, burung kanibal, tandipu, burung merak, mara, timah, sanbayong, merlung. Next. Lalu ada bait alambang, tubarambai, babakil, pasang, selembar daun, kayu lada, huru, halum, berang brawa, talas. Next. Cengkeh, jambu, pandan, bait lada, ansot, dan limau nipis. Kemudian untuk jenis-jenis tumbuhan di wilayah Krui Lampung Barat yang dikoleksi akan dibacakan oleh Poppy Sriandayani. Kepada Poppy dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang jenis tumbuhan di wilayah Lampung yang terdiri dari alpukat, andamali, bawang merah, banban, lawat, kecapi, surian, pisang, bulung, waru, ala jelatah, pereh, hanita, lahu, sepang, cepeda, sukun, nangko, dada, kilor. Next. Kemudian ada bait ketila, kahula, rambutan, kungit, serang, tanjung, sao, pasak bumi, coklat, lemal, balam, jelatang, arurang, pepagan, kual, lempuyang, kunjer, dan lawas. Next. Kemudian ada kencur, jahe merah, sama bacar manuk. Kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu dari 3 krisis global yang sedang dihadapi umat manusia saat ini, dan penciutan kawasan merupakan salah satu wujudnya. Next. Namun, kini kelestarian hutan bukan hanya dilihat sebagai kondisi yang niscaya bagi keselamatan bumi manusia, akan tetapi juga berkaitan dengan soal hak hidup dan harkat kemanusiaan penduduk kepada keberadaan hutan. Beberapa tahun ini telah berkembang pemikiran tentang pentingnya memperkuat posisi komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Poppy atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mezia. Kepada Mezia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu hal kedua yang mendasari keputusan petani Krui dalam mengelola lahan hutan adalah pengaruh ekologis. Pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai karakteristik ekologis daerah Krui sangat menentukan dalam membuat keputusan untuk mengelola lahan hutan dengan sistem repong. Penilaian terhadap keadaan tanah dan iklim menjadi acuan bagi petani dalam menentukan jenis tanaman apa yang akan dibudidayakan. Jika keadaan tanah dan iklim di suatu lokasi lahan dinilai tidak sesuai untuk jenis tanaman tertentu, mereka akan mengeliminasi jenis tanaman tersebut dari alternatif jenis tanaman yang akan dipilih.
Next. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir produksi damar berkurang 50%. Penurunan produksi damar ini disebabkan karena berkurangnya luas kawasan Repong. Di sebagian wilayah pesisir Kerui terjadi konversi lahan menjadi areal kebun sawit dalam jumlah yang besar. Next. Faktor yang mendorong terjadinya penebangan pohon damar yaitu yang pertama adanya permintaan tinggi terhadap kayu Sorea javanica, yang kedua kesadaran generasi muda terhadap kearifan lokal masyarakat Kerui dalam pengelolaan repong damar masih rendah. Next. Faktor yang menyebabkan degradasi kawasan repong damar yang pertama yaitu aspek pemasaran, kepastian harga, posisi tawar petani lemah. Yang kedua, konversi kawasan repong menjadi perkebunan sawit. Yang ketiga, minat generasi penerus yang rendah untuk menjadi petani repong. Ada 3 strategi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian pengelolaan repong damar. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah atas kepastian dasar produk repong. Yang kedua, kebijakan pemerintah atas kepastian status lahan bagi petani repong. Yang ketiga, peningkatan inovasi teknologi budidaya maupun pengolahan produk repong. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nezia. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vio. Kepada Vio Deka, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, menurut Haryanto 2012, dari sudut pandang ekologi, keseluruhan proses repong damar meniru urutan suksesi hutan. Sedangkan secara teknis mengingatkan pada proses agroforestry klasik dalam sistem tumpang sari, di mana anakan pohon yang bernilai ekonomi tumbuh dalam kondisi yang sesuai dan teratur. Next. Selanjutnya ada kendala dan tantangan konservasi repong damar di pesisir Krui. Yang pertama yaitu masih maraknya penembakan tegakan damar. Yang kedua masih maraknya pencurian getah damar. Yang ketiga penurunan produktivitas getah damar. Yang keempat hama dan penyakit tanaman. Yang kelima ada peran kelembagaan masyarakat petani yang belum optimal. Yang keenam peranan lembaga adat yang lemah. Next. Selanjutnya yang ketujuh ada minimnya lembaga ekonomi pada tingkatan masyarakat petani, dan yang kedelapan ada penguasaan teknologi pasca panen petani sangat minimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vio atas pemaparan materinya. Kemudian untuk dokumentasi akan dijelaskan oleh rekan saya Nadila. Kepada Nadila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikut ini merupakan gambar-gambar landscape ekologis di Krui Pesisir Barat yang diambil oleh Mbak Dewi pada tahun 2015. Untuk yang pertama yaitu gambar pada 8.6 merupakan gambar getah damar mata kucing yang dikumpulkan di karung oleh petani damar Pokam Pamungan Krui Pesisir Barat Lampung. Kemudian gambar 8.7 ini merupakan kumpulan getah damar mata kucing oleh petani damar Pokam Pamungan Krui Pesisir Barat Lampung. Selanjutnya yaitu gambar titik 8 merupakan gambar pemandangan pantai Krui pesisir barat Lampung kumpulan. Selanjutnya yaitu gambar 8.9 merupakan gambar ombak laut di pantai Krui pesisir barat Lampung kumpulan. Selanjutnya yaitu gambar 8.10 merupakan gambar peneliti dan mahasiswa yang berkunjung ke Krui pesisir barat Lampung. Selanjutnya yaitu gambar 8.11 merupakan gambar perahu yang digunakan oleh masyarakat Krui untuk mencari ikan di laut. Kemudian gambar 8.12 merupakan gambar pulau di Krui yang dilihat dari laut. Selanjutnya gambar 8.13 merupakan gambar gedung serbaguna di Krui pesisir barat Lampung. Kemudian gambar 8.14 merupakan gambar Krui Expo yang sedang berlangsung di Krui pesisir barat Lampung. Dan yang terakhir merupakan gambar 8.15 yang merupakan gambar pemandangan di pantai Krui pesisir barat Lampung. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Nadila atas pemaparannya. Untuk teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di sini ada kuis yang telah kita sediakan untuk teman-teman kerjakan, terdiri dari 4 soal. Bisa teman-teman screenshot dan akan saya bacakan soal kuisnya. Yang pertama, produksi hutan sangat tergantung dari nomor 2, dari 145 jenis tumbuhan yang dikoleksi, ada 3 tumbuhan obat langka. Apa saja? Nomor 3, berapa persen produksi damar berkurang dalam 10 tahun terakhir menurut Dinas Kehutanan Provinsi Lampung? Dan yang terakhir, sebutkan 3 strategi yang ditempuh untuk menjaga kelestarian pengelolaan repong damar. Baik, teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Dewi? Ya, baik. Terima kasih. Saya ingin mengomentari presentasi kelompok 7 ya, itu sudah bagus, tapi untuk bagian gambar-gambar tadi yang dipaparkan itu yang gambar damar dalam karung itu jelek banget gambarnya, nggak kelihatan. Itu sama yang gambar di sebelahnya, tetapi yang di bagian belakang-belakang itu walaupun hitam putih tapi masih bisa dilihat gitu ya. Jadi minta tolong kepada ketua kelas yang melakukan atau sudah menerimanya soft file ya dari Bang Hoironi ya. Jadi coba nanti tolong dicek lagi gambarnya. Soalnya di paparan tadi terlihatnya putih, hitam putih aja terus tidak ada bentuknya. Sementara hanya dua gambar itu. Jadi satu slide ya yang ada damar di dalam karung apa begitu ya. Nah, kemudian untuk yang mahasiswa itu tolong diganti bukan berkunjung ya, tetapi melakukan penelitian. Bukan berkunjung ke itu, tapi melakukan penelitian di Kerui begitu ya. Walaupun fotonya di pantai itu kan refreshing ceritanya ya. Habis penelitian dari pagi sampai sore, kemudian selama 2-3 hari ya biasanya itu kita lakukan sebelum pandemi COVID-19 ya. Jadi semua mahasiswa ekosistem Repong Damar turun ke Kerui gitu ya. Turun lapang ke Kerui. Tapi sudah 2 tahun, jalan 3 tahun. Ini berarti Ananda tahun ketiga dan belum bisa dipastikan apakah Ananda semua bisa turun lapang ke Kerui, pesisir barat ya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan yang diutamakan adalah kesehatan Ananda semua. Jadi segala aktivitas dilakukan dari rumah dan mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari ekosistem Repong Damar ini. Sebetulnya ingin sekali Prof. Sugeng, saya, Pak Hendra, Pak Afif ya, bersama-sama dengan Ananda di tahun 2022 ini turun lapang ya dengan mata kuliah ini supaya Ananda melihat sendiri apa sih damar mata kucing itu, seperti apa sih pohonnya. Ya, jadi bukan hanya lewat YouTube dengan karena sudah mulai banyak publikasi dari mata kuliah ini ya, karena mata kuliah ini pernah masuk dalam mata kuliah Permata Sakti di level nasional, Merdeka Belajar yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem Makarim ya. Jadi sudah mulai banyak bertaburan video-video tentang Repong Damar atau mata kuliah Repong Damar yang diposting justru bukan dari orang-orang yang berada di Lampung, tapi ada kemarin 2 tahun lalu itu ada dari 6 atau 7 universitas dari seluruh Indonesia yang ikut memposting dalam rangka tugas-tugas mata kuliah Repong Damar begitu ya. Saya kira itu, dan untuk penampilan performance PowerPoint-nya sudah baik, sudah bagus, dan
sangat minimal dari kesalahan tipe penulisan. Cuman tadi itu ada yang apa? Yang kok ada kumpulan ya belakangnya. Ada kalimat di bagian foto-foto, coba disimak oleh ketua kelompok 7. Sudah itu kok ada kumpulan paling belakang katanya. Keterangan gambar tadi disebutkan. Ini hilangkan saja bagi apa kata kumpulan itu tadi ya. Saya kira itu masukan dari Mbak Dewi dan silakan melakukan diskusi, minimal ada 6 orang penanya dalam diskusi kali ini. Setelah diskusi jangan lupa nanti ditutup oleh moderator dari kelompok 7. Terima kasih. Dipersilakan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Untuk selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab yang terdiri dari 2 termin. Masing-masing termin akan terdiri dari 3 penanya. Baik, kalau begitu kita mulai dari termin pertanyaan, bisa di-raise hand untuk 3 orang. Oke, sudah ada 2 orang yang raise hand. Oke. Baik, untuk yang pertama kepada Dita Hidayah, bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya ingin bertanya untuk kelompok 7. Apa yang menyebabkan kesadaran generasi muda terhadap kearifan lokal masyarakat Krui dalam pengelolaan Repong Damar tersebut masih rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Novita Arianti, dipersilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang Repong Damar. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut kalian sendiri, menurut kelompok kalian, sebenarnya siapa sih yang harus berperan dalam mendukung keberhasilan pengembangan Repong Damar itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan yang terakhir, tadi Nuriski Mawada ya. Kepada Nuriski, bisa dipaparkan pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa sih bisa terjadi kendala penurunan produktivitas getah damar itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan dari ketiga teman. Baik, pertanyaan pertama oleh Dita akan dijawab oleh rekan saya Mezia. Kepada Mezia, bisa silahkan langsung dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Tadi pertanyaan Dita, apa yang menyebabkan kesadaran generasi muda terhadap kearifan lokal masyarakat Krui dalam pengelolaan Repong Damar masih rendah? Peralihan kepemilikan Repong Damar dalam sebuah keluarga itu ditetapkan melalui sistem pewarisan. Di era sebelumnya, kepemilikan terhadap Repong Damar itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Krui. Kebanggaan tersebut saat ini mulai luntur karena generasi mudanya lebih tertarik untuk bekerja di luar sektor pertanian. Cukup, moderator. Baik, terima kasih Mezia. Saya kembalikan kepada Dita. Apakah sudah paham? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya pertanyaan dari Saudari Novita akan dijawab oleh rekan saya, Vio Deka. Oke, kepada Vio dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi yang harus berperan aktif itu yaitu dari pihak pemerintah,
pelaku bisnis, LSM, dan juga perguruan tinggi yang sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan Repong Damar. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan memberikan kepastian jaminan hukum bagi masyarakat petani atas kawasan Repong Damar. Mendorong investasi pelaku industri pengolahan damar, kita bersama dengan LSM dan perguruan tinggi melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat agar terwujud suatu organisasi masyarakat yang kuat dan mandiri, menurut Haryanto 2013. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Novita, apakah bisa dipahami? Baik, sudah cukup moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir pada termin 1 diajukan oleh Rizky Mawada yang pertanyaannya, coba jelaskan mengapa bisa terjadi kendala penurunan produktivitas getah damar. Baik, akan saya jawab. Jadi sebagian besar petani ini tidak mau lagi untuk menunggu dalam waktu yang optimal untuk memanen kembali damar mereka. Nah, hal tersebut dikarenakan resiko pencurian yang sering mereka hadapi. Periode panen yang pendek ini mempunyai 2 konsekuensi. Di antaranya yang pertama adalah penurunan produksi damar per tahun, dan yang kedua, kualitas damarnya ini menjadi buruk sehingga menyebabkan rendahnya harga damar per kilogramnya. Baik, Rizky, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Kalau gitu langsung saja kita lanjut ke pertanyaan termin kedua yang terdiri dari 3 orang penanya juga. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, sudah cukup ya, ada 3 orang yang mengaktifkan fitur raise hand-nya. Yang pertama kepada Saudari Tiara Damayanti, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tiara Damayanti dari kelompok 8. Di sini saya izin bertanya, apa yang membuat petani yang berada di Krui Lampung Barat melakukan pengelolaan lahan hutan? Terima kasih. Mohon maaf, Tiara, bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya tadi suaranya kecil. Apa yang membuat petani yang berada di Krui Lampung Barat melakukan pengelolaan lahan hutan? Baik, terima kasih. Selanjutnya, penanya kedua ada Vina Puspita Dewi. Kepada Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Vina Puspita Dewi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa masyarakat Krui dan sekitarnya hingga saat ini masih melestarikan gambar mata kucing? Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu kita lanjut ke penanya terakhir dari termin kedua ini ada Gita Mardatila. Kepada Gita dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Gita Mardatila dari kelompok 5, izin bertanya. Repong Damar dipandang secara ekologi meniru suksesi hutan. Nah, seperti apa urutan Repong Damar sehingga bisa dipandang demikian? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya. Untuk itu langsung saja kita jawab dari penanya pertama, yaitu Tiara. Untuk pertanyaan Tiara akan dijawab oleh rekan saya, Saudari Nadila. Kepada Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara. Pertanyaannya itu, apa sih yang membuat petani yang berada di Krui Lampung Barat ini melakukan pengelolaan lahan hutan? Jadi, hal yang mendasari keputusan petani untuk melakukan pengelolaan lahan hutan ini diantaranya yaitu adanya kerusakan lingkungan hidup dan juga pengaruh ekologis, di mana kerusakan lingkungan hidup ini dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekologi dan juga iklim bumi, serta dapat mengakibatkan komunitas lokal atau masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, baik di dalam maupun di luar hutan, harus menempati posisi marginal, sehingga membuat para petani akhirnya melakukan pengelolaan pelestarian hutan, dan juga dengan melakukan pengelolaan tersebut dapat menambah kesejahteraan para petani yang berada di kawasan tersebut. Cukup, terima kasih.
Baik, terima kasih Nadila. Bagaimana Tiara? Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Nadila. Cukup moderator. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Saudari Gita akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Alifa. Kepada Alifa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gita. Pertanyaan adalah urutan proses repong damar sehingga dipandang secara ekologi meniru urutan suksesi hutan. Jadi urutan proses repong damar itu, petani repong damar pertama itu menanam padi gugu. Nah, kalau padi gugu ini diibaratkan sebagai tahapan pertama dalam suksesi hutan, yaitu rumputan. Selanjutnya adalah menanam kopi atau lada sebagai perdu perintisnya. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menanam pohon damar dan buah-buahan yang bercampur dengan berbagai tumbuhan liar sebagai tahapan hutan dewasa. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alifa atas pemaparan dari atas jawaban dari pertanyaan Gita. Saya kembalikan kepada Gita, apakah dapat dipahami? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Saudari Vina akan dijawab oleh rekan saya, Poppy. Kepada Poppy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Saudara Vina tadi, mengapa masyarakat Krui dan sekitarnya hingga kini masih melestarikan damar mata kucing? Masyarakat Krui dan sekitarnya masih melestarikan damar mata kucing sampai saat sekarang karena damar mata kucing tersebut atau repong damar ini dijadikan sebagai sumber penghasilan atau penopang kehidupan keluarga dan juga dapat meningkatkan devisa negara karena getah dari damar ini hasilnya untuk diekspor. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana Saudari Vina? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih moderator. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri presentasi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklum dan dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ladi dan teman-teman dari kelompok 7 ya atas presentasinya yang bagus ya. Bisa dihentikan recordnya.